ya hari ini, yaitu lab 272.14. 272.14. Satu di sini ya. Jadi semua grup akan mengerjakan hal yang sama. Oke. Silahkan dicoba untuk sekitar 30 menit lah. Jadi 8.45. Sudah dibuat breakdown ya, Pak? Harus di reset dulu ternyata. Di reset ya? Atau jangan-jangan saya mencet breakout? Enggak. Maksudnya kan tadi karena aku bikin satu, nah, jadi begitu buka breakout itu harus add satu, tapi yang lainnya jadi malah kosong. Jadi tidak random lagi. Oh gitu. Oke, Bapak Ibu, saya invite ke breakout sessionnya, diskusi di masing-masing. Ada yang belum ini ya? Ada yang belum save ya? Masih pada di luar semua. Oke, saya joinkan buat yang ke kurang. Not in session. Karena not in session. Assalamualaikum Pak Vidi. Ini langsung mengerjakan lab atau gimana? Ya, Pak Lur? langsung breakout session, Pak. Iya, Saya masukin langsung ke masukkan grup lab. ya, Pak ya. Ini labnya sebetulnya saya kirim ke WhatsApp grup. Ini saya kirim juga di chat, Pak Syariful. Ya, mungkin nunggu Pak Vidi untuk memasukkan ke breakout. Oke, siap. Ya, udah masuk nih Pak. Makasih Pak Lur. Sama-sama. Oh, tapi kalau sudah di start breakout sessionnya, nggak bisa ditambah, Pak. Oh gitu. Nggak bisa ditambah. Nggak bisa create baru lagi gitu loh. Misalkan 6 jadi Bener, 7 Pak. gitu. Nggak bisa, Pak. Pak Resa tadi tak masukin ke session 1, Pak. Silakan, Pak.
Oke, udah masuk. Iya, jadi nggak bisa nambah. Coba barangkali mau diintip. Jadi menu mana? Oh, barangkali mau diintip. Aduh. Assalamualaikum, maaf Pak Vidi baru join. Waalaikumsalam. Monggo itu nanti Oke, siap. dijoinkan sama Pak Luhur. Oh iya, siap. Oh, kalau host tuh kemarin saya ini ya Pak, itu di bagian session itu ada ini lagi broadcast to all gitu. Di sini Iya, nggak ada bisa. ya. Tapi karena saya Kenapa? co-host jadi nggak ada Pak. Oh iya, oh gitu. Heeh, ini nggak kelihatan. Terus settingnya ini nggak bisa diapa-apa nih. Settingnya tuh semua jadi ini. Jadi apa namanya? Nggak bisa diklik. Ya. Jadi Eh, karena dianggapnya co-host ya nggak punya privilege mungkin. ya nggak privilege yang selengkap host gitu. Oke. Kalau di aku memang pas kalau breakout session ada broadcast, host. Oke, saya udah keluar Pak. Saya lagi nyoba pindah masuk. Kalau di sini di break sebentar. Oh, di pegang apa ya? Kalau di saya di co-host tuh nggak ketahuan Pak apa siapa yang lagi presentasi di setiap break session itu nggak kelihatan. Oh gitu? Oh, itu ada kelihatan ada balanya siapa gitu kan ya? Ya kalau di breakout, tapi nggak tahu sih tadi saya ngelihatnya yang di bagian partisipan itu. Di bagian partisipan nggak kelihatan ya siapa yang lagi presentasi. Kalau Kasian bagian banget Pak. partisipan nggak di dalam breakout sessionnya ada Pak. Oh, oke. Sambil saya coba join.
Maaf Pak Fidi terlambat nih. Udah breakout room ya Pak? Sudah Pak. Siap, nanti saya coba Oh invite iya Pak. masuk Pak. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Oke, balik lagi. Lagi pada kerjain. Hmm. Tuh, apa namanya? Oh, Tuh, anak cucunya datang. Wah, langsung senang semangat. Bu. Semangat. Ya, drama nangis-nangisnya dulu no. Karena kan aku juga nggak ngomong gitu kan. Langsung surprise aja gitu kan. Nggak bilang kalau mau. Pak Nggak Fidi itu lucu berapa kalau bersaudara sih bilang. Pak Fidi? 3 Pak. Yang lainnya ada di mana? Ada di Semarang itu semua? Atau gimana? Nggak ada Pak. Oh gitu. Justru yang kakak itu yang gede itu yang paling deket lokasinya di Purwokerto. Oh, Nah, aku di Bandung, adik di Bali. oh jauh-jauh ya? Ya itu udah mending, adik kan dulu di Swiss malahan lebih jauh lagi dia. Dulu sekolah atau kerja? Ya sekolah terus kerja, terus semenjak punya apa namanya jodoh orang Indonesia balik, terus kerja di Indonesia. Nah kemarin pas corona hotel kan collab semua tuh hotel di Bali gitu kan. Mm-mm. Iya, sampai sekarang masih jobless lagi gitu kan. Hmm. Kalaupun apply pun juga walaupun pendidikan bagus dari perhotelan Swiss juga banyak yang apa namanya ya susah gitu loh. Ya, Hmm. adik bakat juga masak dan karena di perhotelan kan juga dia dulunya tuh pas kuliah pun juga ikut di restoran jadi masakan dia tuh kan enak-enak tuh. Hmm. Sekarang buka buka wira swasta bikin kebab gitu kan. Hmm. Alhamdulillah sih lagi merintis jalan kata adik-adik itu Hmm. kan juga Iya. udah bisa pulang pas Februari nggak bisa PR masih banyak ya udahlah nyempetin aja lah nyempetin kabur walaupun apa namanya cuma sehari 2 hari gitu kan. Hmm. Masih mending Pak. Saya Ngekos udah setahun lebih nih nggak ketemu. aku bukan setahun lagi aku 2 tahun malahan gitu. Oh Kan ya. tahun Oh. tahun sebelum terakhir pulang itu tahun tahun sebelum pandemik kan. Nah, Hmm. ini pandemi kemarin nggak pulang, baru sekarang pulang. Hmm. Sekalian nyekar ke bapak gitu kan. Itu ya udah dibuatin gitu lah. Bapak pulangnya nanti setelah puasa. Kan besok baru mau puasa, ini kok udah mau pulang. Lah PR akeh mak bu harus gini, harus gini. Wes. Ya, pokoknya nanti ya biasa seperti biasa lewat telepon. Itu ada telepon, tapi ya kan beda. Kamu langsung sama lewat telepon. Oh iya, dia nggak bisa ngomong kode kayak gitu.
bisa jawab kalau kayak gitu. Jadi beneran masih closing nih Malaysia Ya closing tuh ya perjalanan perjalanan antar negara. provinsi itu pun juga masih dibatasi Pak. Perjalanan antar provinsi itu harus ada surat. Jadi kalau pulang kampung itu juga harus minta surat izin dulu. Walaupun boleh gitu, cuma supaya tidak seenaknya gitu, terkendali gitu. Nah itu harus minta surat ke polisi. Dari kemarin tuh ada teman juga yang katakan mau pulang karena ibunya sakit kayak gitu ya, atau saudara sakit ya ke polisi. Nggak tahu nanti polisinya minta surat apa sebagai buktinya itu. Terus mereka buatkan surat gitu. Dia boleh melintas di tanggal berapa sampai tanggal berapa. Rencananya kan gitu. Karena saya mau pulang dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Oke, melintas saya masuk. Itu kira-kira. Nah ini saya juga mau perpanjang paspor istri ya, istri sama 2 anak lainnya. Pak Andres baru masuk ya. Oh, baru masuk. Nah itu juga kayaknya juga harus minta izin, gitu. Minta izin. Kalau kantor polisi minta izin, ya harus bawa surat bukti ya. Atau kalau nggak tahu nanti tanya apakah bukti paspor aja udah cukup. Harusnya kan bukti paspornya tanggalnya udah jelas tuh kan. Yang tanggalnya udah jelas, kalau mau habis nanti gimana dong, ya kan? Iya. Oh, emang di Pahang nggak ada ininya, konjennya? Nggak ada, konjennya itu di Konjennya Johor kemana? sama di Pineng. Kalau yang KBRI-nya kan di KL. KBRI di KL. Dan itu kemarin maunya ke Johor aja gitu kan. Memang kita biasanya ke Johor nggak lebih crowded. Sebab kalau yang di KL itu sehari itu bisa 1.000 lebih gitu Pak orang di situ satu hari itu. Ngurusin macam-macam ya. Mulai dari perpanjangan, TKW segala, kasus, surat nikah apa, takus segala macam. Itu macam-macam lah di situ. Saya malas dulu pernah ke situ tuh, pempetan banget. Aku pernah ke KBRI yang Malaysia pun waktu itu lucunya kita datang langsung diusir. Oh, nah di sebelah sana masuknya dari gerbang yang satunya gitu dia bilang gitu kan. Oke, kita ngikut. Pas sampai sana ternyata mau ketemu atasnya ya Pak ya. Oh, jangan lewat sini Pak, jangan langsung ke sana. Oh, sini Pak saya telat. Tadi saya disuruh ke sini sama security depan. Wow, itu security depan itu kan orang karena apa namanya? Orang Malaysia Pak. Jadi dia apa namanya? Karena nggak ngerti. Sukanya dikirain kita ngurus paspor atau apa gitu kan. Makanya selalu diusir ke pintu yang sini Pak. Dan nggak tahu mereka kalau ini tamu gitu kan. Ya, akhirnya diantar sama dia, ngomong ini, ya maaf Pak, ada baru masuk lewat yang jalur tengah itu kan, yang pintu gerbang depan, bukan yang pintu samping. Nah, udah gitu baru apa namanya, lama kenalan dan sebagainya. Kemarin baru dengar dari sekali-kali itu aja ke situ. Kalau sekarang mau bikin paspor kan dibatasi sehari cuma dapat berapa. Jadi udah kayak Indonesia sekarang. Jadi kalau mau ke imigrasi harus ini tiket dulu apa namanya? Daftar online dulu. Jadi untuk ngambil tiket dulu kan harus dapat nomor berapa, nomor urut lah. Kemarin sudahlah. Teman udah ngambil duluan, dia baru dapat bulan habis puasa tanggal berapa. Ya, nanti aku belum ngambil lagi. Ya, mungkin bulan Juni ke Juli. Emang rencananya hari itu gitu, habis ini aja, habis UAS aja. Ya, kalau belum UAS itu kan kita macam-macam urusannya kan, ngajar ini. PR-nya banyak. Terus sudah lama nggak melintas Pak. Iya, bagi Pak ini. Ya, nggak apa-apa Pak. Saya masukin ke grup ya. Siap. Yang pegang kendali Pak Vidi Pak, saya nggak pegang kendali. Pak Hidra. Join apa? Oh, masih not in session. Ini kan sebetulnya yang lab yang kemarin tuh yang 27, 12 sama 14 ini kan sebetulnya
sama dengan yang lab yang CCNA CyberOps yang pakai 4 VM itu loh Pak. Gitu. Cuma yang sekarang ini kita nggak ini serangan, nggak bikin serangan. Oh. Jadi kalau dulu kan kita bikin serangan dulu, habis itu di capture Nyiapin. filenya segala macam, terus nanti habis itu kita terangkan dari sisi apa namanya defendernya, analisnya kan gitu. Terus sekarang udah nggak serangannya nggak ada, langsung dari sisi analis. Menurut saya sebetulnya enakan yang kemarin gitu. Cuma ternyata kan kalau yang kemarin itu terkadang problemnya itu pas nyerang-nyerang tuh suka ada nggak ke capture, ada yang ini gitu. Nah, ini yang terutama yang five tuple nih kan sering tuh apa namanya kalau memorinya kurang aja, nggak cukup aja. Nanti si security kan yang di tengah-tengah itu dia kadang nggak nangkep gitu. Kadang dia nangkep Nggak tahu alert tapi aktivitas ya. paketnya itu nggak di capture gitu, nggak ke capture. Makanya dia kecuali kalau kita punya 16 gig gitu ya, terus kita assign betul-betul memorinya, apalagi studionya kita kasih lah memori dia dari 4 jadi 8 gitu. Nah itu oke, nggak ada masalah. Gedein. Biasanya nggak akan ada masalah. Cuma kalau memang terbatas tuh jadi masalah. Dan student kan juga jadi nggak bisa. Makanya kemarin tuh mereka juga ada yang pakai attacker, yang kemudian alternatif lab-nya nggak pakai attacker, cuma apa namanya, cuma ya kayak sekarang ini nganalisa saja. Nah, kita lihat nanti si student ini apa namanya, mereka tuh ngerti nggak sih sebetulnya arahannya kayak gimana gitu. Bisa mereka tidak ini ngapain ya tadi, attacker tuh ngapain aja gitu. Kan emang kita kayak kalau lagi analis kan emang kayak blind banget ya. Ini kita kan cuma lihat ada ini aja kan, ada alert gitu kan. Tapi kita kan nggak tahu siapa ada alert gitu. Cuma kita kan nggak tahu ini gimana ya bentuk serangannya gitu kan. Dari mana ke mana, terus apa saja data yang udah keluar, apa saja yang perintah yang diberikan oleh sebelah sana gitu ya untuk menyerang kita. Tujuannya kayak gitu. Ceritanya hanya doang gitu. Tis doang. Keluarga masih pada istirahat nih berarti. Aku bangun aja pada tidur semua. Jadi, Mas sama nyonya kan semalam diinin. Sahur atau mau makan sekarang? Pada bingung gitu kan. Makan sekarang aja deh, makan sekarang. Jadi jam 11 malam langsung makan. Puas-puasin minum banyak. Udah. Mohon maaf Pak, terlambat. Oh iya Bu, Iya, siap. Bu. Saya Jadi masukin. Pak Luhur maaf Pak. Habis Tidak ngajar apa-apa, Pak. Bu. Oh Ini iya. mau lanjut lagi. Siap Bu, saya masukin ke breakout sessionnya Bu ya. Boleh Pak, boleh. Dani juga saya masukin breakout session. Silakan Bu. Thank you Pak. Siap. Pas nih. Isinya 55 semua. Royok. Emang training online ini susahnya gini ya. Iya. Lewat online. Padahal offline juga sebenarnya susahnya sama Pak sebenarnya. Cuma istilahnya tinggal komitmen merekanya apakah bisa datang tepat waktu gitu kan. Karena kadang-kadang kalau yang susah itu orang yang posisi tinggalnya bertempatan dengan lokasi TOT. Karena kan dia nggak pulang tuh biasanya. Mau pulang gitu kan. Kalau offline. Belum dimasukin udah hilang. Oh, tak pikir udah masuk. Belum tak klik udah hilang. Putus mungkin jaringannya. Kecuali yang luar kota gitu kan. Kalau kota kan memang dia ditugaskan terus datang, pasti dia nginep di hotel, tinggal apakah bisa bangun tepat waktu atau enggak gitu kan. Ya kalau yang di tempat kayak hari itu enggak ya nggak bisa ngapa-ngapain dia, tiba-tiba hilang aja. Ya Fahru Rozi hari itu ya.
Yang dari Tell You itu kan juga gitu. Ya hilang. Izin Pak Luhur, Pak Fidi baru bergabung. Siap. Iya, Eh, silakan. Prepare Siap, kelas Pak. pagi dulu tadi. Siap. Saya masukin ke breakout session ya, Pak ya. Siap. Oh, udah pada selesai nih? Atau baru datang? Maaf Pak, baru join Pak. Tadi Oh, agak gitu. biasa Pak. Lagi ngurusin akre Pak. Oh. Kemarin akhirnya apa Pak yang sekarang? B Pak, lagi perpanjangan Pak, mau habis. Udah Oh, pakai standar 9 Pak. Oh. Terbaru. Iya, dulu kan 7, sekarang jadi 9. Dan juga sekarang banyaknya outputnya ke mahasiswa, prestasi mahasiswa sekarang. Hasil ininya. Indikatornya ya. Indikatornya dari pengabdian, sekarang harus melibatkan mahasiswa, jurnal, segala macam, prestasi. Makanya lagi calling-calling mahasiswa yang punya prestasi. Sekarang udah bener standarnya lebih ke output ke mahasiswa Pak, bukan cuman hanya dosennya aja sekarang. Iya. Keterlibatan mahasiswa dalam aktivitas yang dilakukan oleh institusi. Ya, intinya itu. Iya, Baik betul, itu betul, penelitian, pengabdian masyarakat, prestasi, betul Pak, betul. itu semua. Terus Oke sekarang Pak, juga saya pengabdian. joinkan ke berikutnya ya. Oke Pak, siap Pak. Siap. Ini Pak Surya, lihat aja di grup dulu. Tadi sudah join, tiba-tiba mati lampu. Nyalain lagi aja Pak lampunya Pak. Ini Pak Kosmas masih di sini? Udah tak ini, tapi masih not in session, belum masuk ke sana. Pak Kosmas itu tak masukin ke breakout 5. Nah, oke, udah masuk. Ini ada kabar dari peserta juga. Ada putranya Pak Ahmad Sabik meninggal dunia di malam jam 2 di Tegal. Terus diinformasikan ke grup. Sepertinya berarti Pak Ahmad nggak masuk nih, coba lihat. Baik, kita lihat di apa sakit? Nggak tahu ya. Anak baru 8 tahun Pak tulisannya sih. Iya, sakit atau apa? Tahu si peserta juga sih Gema. Saya tahu Ibu Gema karena dia itu alma mater sama UI dia. Maksudnya gimana? Pak Surya tadi di break berapa Pak? Mohon maaf Pak, ini baru masuk lagi, tadi mati lampu soalnya. Belum sempat masuk break, tadi sudah mati. Oh, oke. Berarti saya masukin ke breakout session yang ada ya Pak ya? Iya Pak. Siap, silakan Pak. Gimana Pak? Ahmad Sabik tadi sama Bu Gema maksudnya gimana? Jadi yang ngasih tahu aku ini barusan Bu Gema, karena kebetulan saya sama Mas Sabik itu dulunya satu alma mater di UI Pak, dan kita dapat kabarnya dari grup. Oh, sebab Bu Gema itu kan kalau misalnya di ini kan di mana vokasi bareng sama Bu Selvi. Iya. IPB ya sama Pak. Saya sama Mas Sabik dulu itu satu alma mater di UI. Kalau Pak Sabik itu kan Yarsi.
Nanti kalau 8.50 kita ended ya Pak ya. Siap. Kemarin saya DTS cuma 22 orang Pak, siang hari. Ada yang apa Aduh. namanya? Yang iya betul, pasang kamera di tempat kantornya, di kantornya. Jadi dia kadang pergi jadi susah juga ya. Jam kerja kali jatuhnya. Itu aja kemarin aku udah minta sama si Akmal gitu kan. Jadwal aku kemarin kan aku masih di perjalanan. Oke, kalau hari ini memang jadwalnya dia. Nah, besok itu Rabu Kamis itu kan kalau jam segitu jadwalnya ketemu sama Prof gitu kan. Aku nggak mungkin bisa Prof ngisi menyediakan waktu lagi jam ya. segitu. Seminggu sekali biasanya Iya. atau gimana? Oh. Seminggu sekali, paling sering seminggu 2 kali sekarang itu. Jadi Rabu Kamis. Rabu Kamis itu karena Kamisnya sebenarnya apa namanya? Karena kebetulan beliau ngajar blockchain kan. Nah, jadi kita yang risetnya blockchain itu diminta hadir dan diminta nemenin anak-anak S2. Hadir kan nggak enak juga gitu kan. Walaupun ujung-ujungnya kita yang ngakak juga sebenarnya itu. Ini kok ngajarin opo anak-anaknya orang mudeng kabeh gitu. Aduh, jadi yang ada ya kita yang ngajarin mereka jadinya. Kayak asisten gitu. Nggak nongol, bingung gitu. Katanya kemarin si Akmal juga bilang, Pak, saya Kemisnya juga ternyata ada kuliah Pak, karena dipindahin jam puasa gitu kan. Waduh, iya. Udah Pak. Dia lagi ngambil S2, masih S1 kan dia? Ya, Akmal kan? Iya. Betul. Nah, dia bilang, kalau gitu nanti saya coba teman-teman yang lain deh Pak, pada nggak bisa. Iya, saya minggu depan saya kayaknya lebih fokus conference saya dulu gitu kan. Jadi minggu depan saya udah nggak bisa ini juga. Iya Pak, nggak apa-apa Kalau Pak. dulu kan Nanti saya kita coba. cuma punya satu kelas, dikeroyokin katakanlah 4-5 orang. Jadi nggak terlalu sering ya, seminggu paling sekali. Sekarang seminggu bisa 2-3 kali. Jadi kalau Jadinya aku sih agak sebenarnya ini. bukan masalah uangnya gitu loh. Itu silakan aja yang kelasku ini ya berarti kan seolah dia tinggal ngisi absensi yang grup GTS itu kan ya berarti udah haknya dia, silahkan gitu, monggo aja. Kemudian akunya nggak Ya. bisa loh, itu kan gimana. Iya nggak sama. bisa gitu kan. Itu aja kemarin 2 minggu tuh anak-anak. Ayah habis ini ngajar lagi. Iya. Iya. udah sore komplain itu. dari Sudah mulai komplain. Saya kepikiran mau apa namanya? Mau berhenti untuk batch 2 tapi kasihan juga nanti nyari orang lagi. Ya itu juga kemarin kan pas Kekurangan ketemu orang harus di ini. ketemu sama Pak Dian gitu kan. Jadi ya kita ngobrol. Pak Budi kan saya beroff. Aku CNE memang minggu ini selesai gitu kan. Tapi kan lanjut habis ini lanjut itu apa lanjut SLWE gitu kan. Iya. Ini ternyata aku udah mundur gitu Pak. Aku nggak ngajar yang IT esensial, cuma ngambil ini doang satu kelas. Aku juga overload Pak. Oh ya udah berarti sama Pak. Kalau gitu. Lah kenapa nggak ditolak gitu kan sama kata teman-teman yang lain? Loh, justru sama teman-teman komunitasnya karena udah kenal dari dulu itu malah gak enak nolaknya gitu. Minimal ya udah satu aja deh ngajar. Justru yang enak nolak itu malah dari kampus nolaknya gitu kan. Yang enak ya. Yang enak itu malah justru nolak dari kampus. Kalau yang dari komunitas siswa itu kita karena udah dari dulu kenal dan sebagainya kan malah gak enak nolaknya gitu. Kemarin aja aku udah ketika nerima TOT ini kan, jadi terus aku langsung bilang sama Made, tolong maaf ya dicarikan koordinator lagi yang lain kata gitu kan. Takutnya kan karena kalau dulu kan satu kelas gitu, jadi
enak kan. Nah sekarang kan jadi 5 kelas tuh. Iya. Jadi kalau ada masalah di setiap kelas kan saya sebagai koordinator belum tentu bisa ngurusin kan. Itu semua ya. Oh, stuck nih saya, kasihan juga nanti. Makanya terus diganti Pak Agus kan. Itu Pak Agus bisa. Ya, itu Pak Kalau Agus pada mau. angkat tangan semua pusing itu. Udah gitu tiba-tiba, Pak bisa ngajar nggak 15 April? Ngajar apa? TOT ini orang Kominfo mau ini lagi. Untuk program apa saya tanya? FGA Pak. Loh, bukannya FGA udah nggak ada? Saya pikir juga gitu, FGA udah nggak ada. Kan sama-sama online, kenapa nggak dimasukin ke sertifikat profesionalnya aja soalnya gitu kan. Terus kedua kan kalau online nggak harus bikin instruktur baru kan, instruktur yang lama bisa dikerahkan dari setiap universitas yang ada soalnya. Iya Pak, tapi katanya ada universitas yang mundur. Oh, itu jangan-jangan karena masalah apa namanya bayaran yang nggak selesai tuh soalnya gitu. Bayaran yang nggak ini apa namanya nggak jelas itu. Gitu kan. Saya kadang kepikiran juga, mungkin bukan masalah bayarannya gitu. Mungkin mentok di universitasnya juga kadang kan, Pak. Iya, betul. Kalau kita kan karena online, jadi kan langsung ke kita. Tapi kalau yang FGA itu kan masuknya institusinya si universitasnya dulu. Jadi ada mentok di situ. Katanya ada beberapa universitas dulu kata Made nggak menyerahkan laporan. Makanya mereka mau nyari partner yang lain mungkin kali. Saya bilang nggak bisa Made, saya bilang udah penuh saya. Ini aja kemarin pas lagi tengah-tengah asik ITN kemarin, tiba-tiba dari si Z, Pak boleh ajar IoT Pak? Boleh, saya bilang. Nak buat kelas sebelum puasa Pak? Saya bilang, ya tak boleh lah saya bilang. Tiba-tiba kemarin berapa hari lalu gini, Pak ada request Pak? Request dari mana saya bilang? Dari ALP Banting. Oke. Coba apa? Nah, ajar DevNet Pak. You know the answer Pak. Salah gitu. Bilang gitu aja. You know the answer lah Pak. Sorry sebelah. As long as not this month. Sampai 1,5 bulan lagi sebelah. I cannot move. Gitu kan. Kenapa mereka angkat saya kan? Di Malaysia ada 2 lagi instruktur DevNet saya bilang gitu kan. Kalau di Indonesia kan cuma saya sendiri saya bilang gitu. They strive for the best Pak katanya. Ya kalau instrukturnya nggak suruh ngajar, kapan mereka bisa jadi the best saya bilang. Tapi memang itu ALP ini agak request khusus ya, memang. Dia request khusus. Memang apa namanya juga latihan untuk pelatihan ya. Jadi mereka memang nyari orang yang speknya udah agak ini gitu. Udah pernah ngajar, udah ngerti gitu. Biasa namanya Pak Luhur tapi yang ngajar mereka gitu. Oh, nggak boleh. Mereka sendiri bisa buka kelas, Pak. Mereka sendiri bisa buka kelas, tapi mereka yang ngajar juga. Di Malaysia agak strict, Pak, kalau kayak gitu. Belum ada yang buka namanya siapa, yang ngajar orang lain. Walaupun orang itu udah levelnya udah ini, Pak. Maksudnya udah katakanlah levelnya udah CCNP, dia udah dapat udah ngajar CCNP segala macam. Tapi di sini gitu dilaporin. Ini kan belum instructor trainer. Gitu, dilaporin. Ada yang komplain tadi ya. Ada yang komplain. Gitu. Kita panggil ya semua ya. So, ambil aja. Ya, kita panggil semua gitu ya. Udah lebih. Oke. Memangnya agak unik. Agak panjang. Iya. Kan langsung ting. Oke.
Kayaknya kalau ended dikasih waktu 1 menit apa 30 detik ya. Maksudnya 1 menit. untuk close the session ya. Nggak ketutup sendiri dia. Iya. Ya memang dia akan ketutup sendiri. Oke, semua sudah ya. Oke, 20. bagaimana Bapak Ibu? Menarik tidak lab kali ini? Menarik sekali, Pak. Bisa bikin Kirain cerita sama berarti? 27 215 kalian, Pak, enggak ya? Oh gitu, 15 kalian? Oh, kan 15 sudah dikerjain, Bu. Oh, gitu. Oke, kita coba analisa. Yang ini saja nanti analisanya bisa cukup panjang ya. Mungkin ada yang mau mendemokan, Bapak Ibu sekalian? Siapa sajalah volunteer. Kalau bisa yang bandwidth-nya oke dan komputernya RAM-nya oke lah. Jadi tidak ada hang nanti tengah jalan. Siapa saja boleh, Bapak Ibu. Karena semuanya mengerjakan yang sama. Halo, monggo mungkin siapa saja bersedia. Dani biasanya. Pak Imron mungkin? Imron? Maaf Pak, saya telat, jadi nggak bisa diikuti. Ya nggak apa-apa Bu Dani, silakan saja. Yang nggak telat lah atau yang kemarin. Pak Sugeng ya mau? Atau Pak Jimmy mau? Monggo. Kemarin sudah saya, Pak. Oh ya udah yang lain. Oh. Jangan Pak Sugeng nih, Pak. Monggo Pak Sugeng. Tadi di room Ada di room lain ada. Pak Kuncoro mungkin. Kalau yang pakai HP nggak mungkin. Nggak mungkin jadi presenter. Iya. Nah, kalau presenter mau ngetik apa? VM-nya running di atas HP. Kuat bener HP-nya. Ya apalah sini. Kan bisa siapa saja lah yang bisa memancarkan komputer ini, screen. Baik, Pak, kalau gitu. Kalau nggak ada. Monggo. Atau mungkin ada Pak Sugeng. Bumia mungkin. Iya, Pak Sugeng. Pak Kuncoro. Atau siapa nih? Ada lagi. Maidel. Atau Pak Fadli mungkin. Sudah pernah sih Pak, tapi nggak apa-apa. Oh iya. Iya, monggo silahkan Pak. Saya saja lah tadi siapa mau. Ada Pak Jimmy ya, kalau terakhir tidak ada ya, monggo silahkan. Boleh Pak, saya coba Pak ya. Iya, silahkan Pak. Ya Pak Fadil, silakan. Sebentar.
Baik, saya akan coba share yang tadi kami coba lakukan. Jadi labnya mencoba melakukan analisis kalau ya secara umum yang kami coba tadi ya Pak. Jadi melakukan analisis ada serangan gitu, kemudian ada yang mencuri sebuah file atau mengambil sebuah file, kemudian ada menyisipkan user gitu ya, menyisipkan user ke target. Oke, jadi untuk pertama sesuai mengikuti lab ya, kita buka SQL. Kemudian kita login. Kemudian kita select semua sensor dan kita start. Nah, di labs kita diberitahu bahwa ada event, yaitu di sini GPL attack response ID check. Jadi kita lihat di sini ada alert ID 5.1 yang menunjukkan itu gitu ya. Nah, kita bisa lihat detailsnya dengan show paket data dan show rules. Jadi detailnya cukup jelas di sini dari source berapa, destination-nya berapa. Kemudian ini juga ada signature dari Snort sepertinya. Ya, ini rules-nya Snort. Nah, analisis yang pertama yang diminta itu adalah dengan melakukan dengan cara melihat transkrip. Jadi di SQL ada transkrip. Jadi di sini di alert ID-nya tinggal diklik kanan, kemudian kita bisa lihat transkrip. Ini adalah activity yang dilakukan pada alert ini gitu ya. Jadi sepertinya ini ada source ini sepertinya si attacker gitu ya. Kemudian destination ini sepertinya respon dari target. Jadi dia mencoba mengetikkan beberapa perintah Linux gitu ya. Di sini dicek dia ID-nya 0, artinya sebetulnya si attacker ini sudah root gitu. Cuman nggak tahu ini gimana caranya gitu. Kemudian dia cek juga who am I, dia adalah root. Kemudian dia ngecek hostname, ini adalah Metasploit table. Ini IP configuration. Kemudian dia melihat password. Password pada Linux kan disimpan di etc shadow. Ya, dicek, kemudian dia insertkan sepertinya. Di sini dia echo my root, ya sepertinya membuat satu user lagi dan disisipkan passwordnya ke etc shadow dan etc password juga. Jadi kalau dilihat dia juga menginsertkan tadi, nah ini dia juga menginsertkan ke etc password. Jadi sepertinya membuat user root dengan privilege root gitu ya. Nah itu yang bisa kita lihat dari transkrip gitu ya. Nah di yang berikutnya analisisnya bisa kita lakukan dengan Wireshark. Di sini ada di klik kanan, di sini ada Wireshark. Saya coba cek lagi labnya. Ya, bisa pivot dengan Wireshark. Kita tinggal buka Wireshark, kemudian dia akan, sepertinya Wireshark akan mengambil backupnya, kemudian di loadnya. Nah ini adalah komunikasi TCP yang ada di event ini, event 5.1. Nah kita bisa klik kanan, kemudian lihat TCP streamnya. Nah ini persis seperti yang ada di transaction, cuman tampilannya saja berbeda gitu ya. Yang merah sepertinya adalah perintah-perintah yang dikerjakan atau yang diketik oleh attacker. Kemudian yang biru adalah responnya atau
jawabannya. Sama dia melihat username gitu ya, hostname, IP, kemudian melihat file shadow dan file password, menyisipkan sesuatu ke file shadow dan ke file password. Jadi sepertinya labs-nya menunjukkan bagaimana cara menganalisis suatu event gitu. Selanjutnya juga bisa dilakukan analisis dengan Kibana. Jadi di sini, tapi opsi Kibana itu hanya bisa di destination atau source IP. Kalau di sini di klik kanan nggak kelihatan. Di event ID-nya nggak ada. Jadi di source IP atau di destination IP di klik kanan. Di sini ada Kibana IP lookup. Kemudian kita coba select source IP. Kibananya ke load. Kita login. Oke, kemudian di labs didapatkan informasi kalau kejadiannya 11 Juni. Jadi kita bisa filter untuk time range itu. Karena di sini last 24 hours, jadi kita pilih Juni 2020. Mungkin dari tanggal 1 sampai 30 saja. Oke, jadi di sini kita lihat ada 136 log. Ada 136 log. Nah, di hasil itu kita dikasih tahu di lab di awal bahwa ada file yang tidak bisa diakses. Coba, nah ini tidak ada file yang bisa diakses lagi, namanya confidential.txt. Jadi kita coba melihat atau mencari log yang terjadi pada file itu. Sebentar. Nah ini ya. Nah di sini kita bisa lihat dari transaksi FTP-nya. Jadi di sini kita lihat ada FTP. Kita bisa filter komunikasi atau log FTP-nya. Ada 2 log untuk FTP. Loh, kok hilang? Nah, ini dia. Ini log FTP-nya. Jadi ada 2. Kita bisa lihat detailsnya. Ini sepertinya komen saja. Ya, ini port comment. Mungkin yang kedua. Nah, ini file confidential.txt tadi. Nah, dari sini kita bisa lihat juga detail dengan mengklik ID-nya. Nah, dari sini kita tahu bahwa file itu hilang dari transaksi FTP dengan cara login gitu ya, menggunakan user analyst dengan passwordnya CyberOps. Nah, cuman ini yang tadi kami di breakout room kami agak bingung gitu, karena di labs disebutkan bahwa dia filenya di copy dan dihapus gitu. Sementara di komen FTP sepertinya tidak ada hapus gitu. Malah ini store gitu. Mungkin Pak Luhur nanti bisa apa yang ada yang saya missing gitu atau kami missing. Karena di sini dibilang filenya itu tidak bisa diakses. Kemudian kita ketika dicek, nah di sini dia bilang, nah file confidential txt itu di copy dan dihapus sehingga dia tidak bisa diakses. Tapi dari log sepertinya tidak ada perintah hapus gitu. Ini sepertinya malah upload gitu ya.
Mungkin saya kurang paham, nanti boleh dijelasin Pak. Itu kemudian di ID yang atas, di log yang di atas, sepertinya hasilnya sama. Ya, hasilnya sama. User analyst, password CyberOp, kemudian ini port comment, kemudian ini store, kemudian quit. Jadi memang kami belum tahu di mana file itu di delete gitu, perintah delete. Saya lanjutkan, tinggal satu, itu kita bisa lihat spesifik untuk file. Jadi di sensor ada file, di Zik Hunting itu ada files. Jadi ada 23 file, karena tadi komunikasinya FTP, di sini hanya ada satu file FTP. Jadi kita bisa filter. Setelah kita filter, kita dapatkan bahwa file yang ditransmisikan di FTP itu adalah text files atau plain text. Sama seperti yang tadi kita bisa lihat detailnya. Ini detail filenya. Kita bisa lihat juga isinya dari ID tadi dengan mengklik ID-nya. Jadi isi dari filenya adalah ini. Confidential document, do not share. Kemudian this document contain information about the last security breach. Ya. Ini isi filenya. Kemudian terakhir di lab itu ditanyakan, setelah kita ketahui hal-hal di atas, apa rekomendasinya. Jadi karena kita tahu bahwa passwordnya orang itu berhasil masuk dengan menggunakan username dan password, jadi disarankan untuk mengganti password dari user analyst. Mungkin begitu saja mungkin Pak Luhur. Oke, terima kasih Pak Fadli. Oke, kita buka sesi diskusi lah. Ada yang tidak paham atau belum paham, mungkin silahkan ditanya dulu. Halo. Pak Luhur. Pak Luhur mungkin. Waalaikumsalam. Enggak, ini Silakan, mau menyampaikan aja, apakah dengan metode seperti ini maksudnya kita menganalisis dengan 3 tools gitu ya. Misalnya ini kan kayaknya membandingkan, misalnya kita menggunakan pertama itu hanya menggunakan yang pertama tadi? Transaction. Transaction Squill tadi ya. Kemudian kita bisa lihat juga di Wireshark, kemudian kita bisa juga lihat di Kibana gitu. Itu apakah memang begitu atau sebenarnya salah satu aja bisa kita pakai gitu? Atau mungkin ada keunggulan-keunggulan nih dari setiap tools yang kita gunakan di sini. Oke. Ada yang bisa jawab? Pertanyaan maksudnya bagus kan pertanyaannya? Mungkin saya udah nyoba juga tadi Pak semuanya, jadi maksudnya tuh saya mikir ini kan sama hasil yang didapatkan. Tapi memang yang tool terakhir tadi di Kibana itu kita bisa lihat confidential file atau apalah tulisan pesan yang dimaksud di situ ya. iya. Jadi gini Pak, apa namanya? Security ini kan adalah satu disebut sebagai network security monitoring, gitu kan. Nah, di dalamnya itu ada fungsi sistem information and event management atau SIM, gitu. Nah, SIM ini gitu, itu punya dashboard pertama kali namanya Squill. Jadi kalau dilihat seharusnya ketika kita menganalisa sesuatu, nanti alert analysis nih, mereka akan dapat dashboard itu, dapat entah nanti mungkin kalau di SOC yang asli mungkin dia nggak pakai security ini, dia pakai SIM yang lain.
Tapi dari situ mereka akan dapat informasi yang pertama kalau dari Squill, mungkin bisa ditolong ya Pak Fadli, mungkin bisa dibuka Squill gitu ya. Nah, Squill nih di sini nih adalah semacam ringkasan Bapak Ibu sekalian. Ringkasan dari apa namanya kejadian-kejadian alert yang ada. Dan kita lihat di sini ini di depan Squill sini saja kita itu sudah bisa mengetahui ada masalah gitu kan. Cuma nanti permasalahannya adalah kadang kita pengen nyari buktinya, ngeceknya di mana. Jadi kalau Squill ini dashboard aja, kayak papan pengumuman gitu ya. Si ini lulus katakanlah gitu kan. Tapi kita pengen tahu buktinya, lulusnya itu gimana, nilainya berapa dan lain sebagainya. Nah di sini juga begitu. Kita lihat ini ada alert, ya kan? Nah tugas si alert analis itu adalah memastikan bahwa alert itu adalah alert yang true positif atau false positif. Nah, sehingga terkadang mereka memerlukan bukti lain. Gitu. Nah, bukti lain itu dibuka dengan tools yang lain, seperti Kibana atau dengan apa namanya, dengan Wireshark atau nanti ada Capme, ada network mining, ya kan? Nah, seperti itu semua network miners, semua itu ada semua di situ. Nah, itu yang disebut adik-adik ini kan. Nah, itu dan mudahnya ini kalau kita pakai Squill, kita itu bisa pivoting ke tempat itu sekaligus. Kita ambil contoh lagi nih. Pivoting itu maksudnya kita bisa membuka tools itu dan otomatis langsung menuju ke serangan itu, ke insiden tersebut. Aslinya kalau kita buka Wireshark ya, kita buka Wireshark itu kan berarti kita harus buka Wireshark, kemudian buka pcap file. Ya Mbak. Nah, kalau dengan Squill ini, kita nggak perlu buka pcap file. Kita langsung klik kanan, buka Wireshark, otomatis kita akan bisa melihat semuanya. Gitu. Nah, ini adalah untuk mencari bukti-bukti, tools-tools yang ada di sini adalah untuk mencari bukti-bukti yang memang kita perlukan. Gitu. Kita perlukan untuk membuktikan bahwa memang terjadi insiden. Nah, contohnya ketika kita pakai Wireshark nih, di Wireshark itu pun kita bisa save pcap file tuh. Kita save pcap file nih, kemudian nanti biasanya sih kalau alert analysis ini kan dia tugasnya hanya menganalisa dan tidak banyak melakukan istilahnya proses seperti remediation kayak gitu ya, tidak khusus untuk blokir itu bukan tugasnya alert analyst. Makanya ketika mereka selesai nanti mengidentifikasi bahwa sebuah insiden itu betul-betul insiden yang true positif, maka dia akan buka tiket. Nah, ketika buka tiket nanti dia perlu menyertakan bukti-bukti itu, bukti-bukti yang dia dapat di sini. Nah, bisa buktinya dalam bentuk plain text atau bisa buktinya dalam bentuk pcap file supaya nanti dianalisa di tier yang nomor 2. Jadi seperti itu Pak. Jadi kita diajarkan untuk mencari buktinya itu tidak dari satu tempat saja. Kayak for example contoh gini, bukti-bukti itu sebetulnya kan bisa diambil dari pcap gitu. Kalau kita lihat seperti ini, kalau ngedownload file gitu kan, gimana cara kita bisa dapetin ngedownload file? Kalau dari Squill kita nggak bisa ngedapetin filenya, gitu. Kalau dari Squill kan informasinya seperti itu saja. Ini ada alert, rule yang men-trigger apa, datanya seperti apa dan lain sebagainya. Tapi kita nggak bisa ngedapetin file, kayak tadi kan ngedapetin file confidential.txt. Gimana cara kita ngedapetinnya? Ya cara kita ngedapetinnya salah satunya dengan menggunakan Wireshark atau yang kedua pakai Kibana tadi. Gitu. Jadi kita kalau kita nggak tahu nggak ada alert, kita nggak bisa langsung pergi ke Kibana, Pak. Oke. Iya kan, kita nggak bisa langsung ngebuka Wireshark, gitu. Jadi dashboard utama pertama kali itu ada di Squill ini. Nah di Squill ini pun dia juga sudah banyak informasi, kayaknya di sebelah kiri ini kolom ST itu kan status gitu ya. Maka kalau statusnya makin merah berarti dia makin berbahaya, gitu kan. RT itu artinya real time. Gitu. Jadi makin berbahaya. Jadi mereka pun juga sudah di Squill ini sudah membantu kita untuk memberikan prioritas mana yang perlu diprioritaskan serangan ini. Ini kebetulan karena apa namanya? Karena bukan data asli ya Pak ya. Kalau data asli mungkin yang warna kuning juga banyak, yang warna nanti orange juga banyak gitu. Tapi memang di sini memang datanya sudah di limit supaya tidak terlalu besar filenya. Makanya kalau kita lihat banyak yang merah ya, iya gitu. Tapi kalau di aslinya mungkin enggak seperti itu. Nah, terus yang kedua itu kolom yang kedua CNT itu artinya count gitu. Jadi kalau di Wireshark gitu, setiap paket pasti akan dijadikan satu line, ya kan? Dan kalau di apa namanya? Di
istilahnya apa tadi, di Squil itu insiden yang sama gitu ya, paket-paket yang insiden yang sama itu dikelompokkan jadi satu grup. Nah, kita lihat ya, ini ada yang merah itu, yang pertama kali itu merah, ada 23. Nah, di situ berarti sudah ada 23 paket. Ada 23 paket yang berhubungan dengan itu. Coba kalau di CNT itu di 23 diklik kanan, Pak. Klik kanan, open view related events. Nanti dia akan buka satu Windows, satu baru di sebelah kanan. Nah, itu adalah file-file yang memiliki alert yang event message yang sama. Nah, ini biasanya kita bisa lihat lah gitu. Kalau di Wireshark kan enggak ya. Kalaupun sama terus ke bawah gitu kan. Nah, itu jadi tidak memudahkan kita. Bisa diklik close, Pak, atau pindah ke real time event tuh. Kalau kita itu kan. Real time pun bisa bikin. Nah, kira-kira seperti itu. Terus yang sebelah kanannya itu sensor. Jadi kalau di agak lebarin dikit bisa kelihatan ya, Pak. Nah, itu kan. Ini sensornya semua. Nah, sensor itu ada di bagian di bawah itu. Ada yang agent status. Bawah ini. Nah, di bawahnya itu ada IP resolutions, ada ya kan. Nah, itu adalah sensor-sensornya si Scrutinian. Gitu. Jadi masuk semua di situ, berarti ini adalah didapat dari mana. Jadi kalau kita lihat yang di bawah-bawah ini ada Scrutinian OSSEC, berarti ini adalah sensor OSSEC. Jadi yang mendeteksi event itu adalah OSSEC. OSSEC itu kan adalah HIDS, jadi host IDS ya, host interaction detection system yang ada di dalam Scrutinian. Berarti ini event-event yang dikeluarkan dideteksi oleh Scrutinian. Nah, setiap sensor itu dia punya ID, Bapak Ibu. Maka kita lihat sebelah kanan itu ada ID-nya. Gitu. Nah, ID itu punya dua portion. Yang sebelah kirinya titik dan sebelah kanannya titik. Nah, sebelah kirinya titik itu adalah ID untuk sensor tersebut. Maka Bapak Ibu bisa lihat ketika semua sensor Scrutinian import 1, semua ID-nya 5. Ya kan? Ketika OSSEC, semua ID-nya 1. Itu. Nah, sebelah kanannya itu adalah ID event-nya. ID event-nya. Tapi kan event-nya banyak nih, Pak. Atau 23 nih. Kok cuma ID-nya cuma 1? Nah, itu biasanya ID yang pertama kali. Paket yang pertama kali itu. Nah, kalau kita coba buka lagi, Pak, yang 1.2 itu yang di atas itu tab gitu. Nah, itu setiap paket itu sebenarnya punya ID sendiri. Cuma ID yang pertama kali saja yang dikeluarkan di bagian real time events. Ya kan? Nah, itu 1.2 yang paling atas, ya kan? Nah, berarti kan banyak sekali, kita ada 23 kan dalam report kita dengan ID yang berbeda-beda, cuma di real time event hanya diberikan yang pertama saja. Kira-kira seperti itu. Balik lagi, Pak, ke real time event. Sambil ngejelasin Squil ya. Nanti kalau saya mungkin sebenarnya sudah pada ngerjain kan kemarin ya video yang 27215 ya. Nah, terus ke sebelahnya itu adalah date and time, jadi tanggalnya sesuai dengan itu. Kemudian, nah ini adalah file tuples. Five tuples ini ada 5 informasi yang biasa dipakai oleh alert analyst untuk menganalisa sebuah paket. Yang pertama adalah source IP, destination IP, source port, decision port dengan protokolnya apa. Gitu. Nah, coba kita lihat. Ada yang tahu nggak protokol 6 itu apa artinya? Protokol 6. Itu ada, cari aja, ambil salah satu. Apa protokol 6? Apa maksud protokol itu apa kira-kira? Kalau source IP, destination IP tahu kan ya? Source port, destination port ya. Wajar. Itu kalau orang yang ngajar CCNA nggak tahu itu bisa dipertanyakan. Ya, cuma sekarang masalah protokolnya protokol. Nah, ini sekarang kan banyak ya. Makanya kemarin gini. Apa protokol itu, Pak? Ada yang bisa jawab mungkin? Perangkat aturan. Perangkat aturan yang mengatur jalannya jaringan. Aturan main kan protokol. Tadi siapa yang jawab? Yang Pak. Kumpulan aturan. Ya, itu protokol. Maksudnya nih, sekarang itu protokol ada 6 dengan ada 17 tuh. Maksudnya 6 itu apa, 17 itu apa? Ini yang protokol tidak biasa ini. Oh, protokol tidak biasa. Kode Pak Fadli ya, bisa buka ini nggak? Bisa buka Chromium nggak di dalam situ, Pak?
Chromium. TCP ya, Pak? itu IP version 4 header coba Pak. IP v4 headers. Nah, kita ambil salah satu gambar di situ. Oke. Ambil mana-mana. Yang Klik aja agak besar, Pak. diklik di gambar terus view, ada view ini kan biasanya view image nggak ada ya Pak ya? Ada harusnya. Nah, oke. Diklik di gambarnya itu terus klik view. Kecil. Cari yang besar dikit, Pak. Cari yang besar. Cari yang besar dikit, Pak. Nah, apa tadi, siapa yang jawab tadi? 6 TCP, 17 Protokol UDP. 6 TCP, protokol 17 UDP, Pak. Nah, itu jawabannya. Jadi kan di sini kan di dalam, makanya kalau di bedanya antara CCNA dengan CyberOps ini, tolong Bapak Ibu nanti ketika mengajar, tolong ditekankan field di headers. Tidak hanya sekedar, yang paling utama sebetulnya TCP, apa namanya, IP, kemudian TCP headers gitu ya. Ada helikopter lewat nih. Jadi ini di situ tadi 5 tuple itu salah satunya adalah protokol. Nah, itu informasinya ada di layer 3 di IP headers. Di situ ada field protokol 8 bits itu kan. Nah, field itu punya kode masing-masing. Jadi 6 itu adalah kodenya TCP gitu kan. 17 itu adalah kodenya UDP. Nah, nanti Bapak Ibu menerangkan ini semua lah. Kalau bisa ya. Tapi kalau sudah mulai CCNP mainannya gini-gini. Terutama kalau QoS nanti mainannya yang type of service itu 8 gitu. Nanti kalau fragmented nanti ada di situ tuh fragment offset gitu. Jadi IP version 4 di fragment informasinya. Jadi kita memang mainannya banyak di analisa packets. Jadi Wireshark tuh teman kita sama sekali. Oke, bisa dikecilkan lagi, kita balik ke situ. Nah, kita kalau mau buktikan seperti ini, kita klik saja gitu kan. Kemudian kita lihat yang di bawahnya itu, paket itu ada show packet data dan lain sebagainya, itu ketahuan kan yang menggunakan IP itu adalah TCP gitu. Kalau kita klik untuk yang protokolnya 6. Coba kalau kita klik yang paling atas, Pak, protokol yang 17. Nah, langsung berubah kan? Jadi ini bawah ini kayak semacam Wireshark punya detail yang di bawah itu. Bahkan sampai ke data-datanya pun kelihatan dalam bentuk heksadesimal ya, heksadesimal dan lain sebagainya. Nah, terus yang kanan itu adalah event message-nya. Jadi dari itu adalah pesan-pesan yang mengatakan bahwa paket ini ada sesuatu yang aneh gitu. Ada yang malicious gitu, atau ada yang activity-nya tidak betul. Nah, itu kelihatan dari di bawah ini ada show rule ya kan. Kalau dicetak show rule maka akan kelihatan di bawah itu. Kemarin kan itu keluar yang ini yang kita mau pilih ya Pak ya, yang return root itu. Jadi di sini ini membaca ini ada alert gitu kan. Ada IP dari any ke any gitu kan. Dari mana ke mana gitu ya. Ya kan? Nah, itu keluarkan message GPL attack respond ID return root. Jadi itu yang dikeluarkan. Jadi message itu keluar itu dari message ini. Nah, konten apa? Kalau ada package dengan konten IUD sama dengan root. Nah, makanya tadi kalau dilihat di dalam transkrip itu kan ada nanti pertama kali itu IUD sama dengan root. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini kalau Bapak pengen lihat, ini rule ini didapat dari thread imaging dengan kode 2100498. Jadi kalau ini diklik dia akan masuk ke thread imaging web page, gitu ya. Di situ nanti diklik, ya kan, akan maju ke thread imaging tab. Ini adalah rule yang baru-baru lah gitu ya, atau bukan baru-baru sih, yang lama juga ada gitu. Jadi kalau kita mau mencari satu rule yang khusus untuk satu apa Pak? Apa aja? Oke. Jadi kira-kira seperti itu. Nanti akan kelihatan. Nah, itu bisa dilihat di sini. Bapak Ibu bisa download juga rule-rule yang ada di sini, kemudian dimasukkan ke dalam Snowta IDS kita, ya kan? Nah, ini terus yang paling bawah itu, oke. Jadi updated-nya sendiri jadi rule-nya itu diupdate tahun 2010. Udah lama sekali. Ya kan? Jadi oke, mungkin sudah ada modifikasinya dan lain sebagainya kan. Rule-nya juga pasti akan ada yang baru.
Makanya kadang kalau yang sudah lama-lama gini kadang bisa aja rule-nya itu sudah invalid ya. Jadi sudah diganti dengan rule nomor yang baru. Nah, ini adalah yang bawah itu adalah tempat kita meletakkan rule-nya itu tadi, Pak. Jadi kalau Bapak pengen mencari rule-nya itu ada di mana, silakan Bapak pergi ke file ini pakai terminal emulator, kemudian mencari ke line 700, maka Bapak akan menemukan rule tersebut. Jadi kalau kita pengen modifikasi atau pengen apa, rule tersebut itu bisa ketahuan di situ. Terus yang di bawahnya ini kan memang sudah seperti ini ya, seperti Wireshark ya, cuma dibentuk dalam field seperti itu. Jadi kan cuma di sini kita nggak bisa melihat di layer 2. Ya kan? Kita nggak melihat di layer 2, tapi kita melihatnya di layer 3 ke atas. Makanya file tuple itu nggak ada MAC address. Yang ada adalah yang ada di situ semua. Nah, itu mulai dari IP, berarti kan ada source, IP, kemudian ada versinya, dan lain sebagainya itu Bapak Ibu. Walaupun urutannya sebetulnya nggak gini ya, kan urutannya kan kalau source dengan IP ada di bagian paling belakang gitu. Gitu kan? Kalau urutan dari header tadi kan, yang pertama malah version gitu kan. Dan langsung header length, habis itu TOS gitu. Cuma karena mungkin source IP dengan destination IP ini paling penting, maka sama dia didesain diubah ke depan. Nah, kalau yang ini memang betul TCP, memang awal-awal tuh source port, destination port. Nah, ini kalau kita lihat, nah ini kan R1 segala macam ini. Ini adalah apa? Ini adalah untuk TCP ya. Dalam TCP itu ada R1, R0, ORG dan lain sebagainya. Itu adalah flag. Jadi kalau nanti di TCP headers, kalau mau mungkin Pak ini bisa ngelihatin gitu TCP headers image gitu. Itu nanti ada flag gitu. Jadi kita mainannya di situ, Pak, ngeliatin header-header tersebut. Sambil relate ya dengan teori kita. Nah, ini yang ya boleh itu yang mana-mana. Nah, itu kan. Nah, itu. Jadi ini kan TCP memang headernya gitu, source dengan destination port dulu kan, terus sequence number. Dan itu 32 bit ya, Pak. Jadi source port number itu berarti 16 bit. Jadi jumlah source port dengan destination port itu bisa dari 0 sampai 65535 atau 2 pangkat 16, ya kan. Nah, kalau acknowledgement dengan sequence number itu bisa 32 bit. Jadi itu sama banyaknya dengan IP versi 4, sekitar 4 miliar. Tapi kalau bahasa Inggrisnya triliun gitu. Billion ya, billion gitu kan. Billion. Miliar gitu kan. Nah, jadi itu flag di situ. Nah, flag itu yang menandakan bahwa dia itu TCP-nya ini apa sebetulnya. Oke, kalau kita lihat, kalau kita dulu belajar three-way handshake kan ada sync segala macam, ya itu di situ kelihatan. Kalau sync-nya 1 berarti dia sync packet. Balik lagi ke SQL, Pak. Minta tolong Pak Fadli. Nah, ini jadi tidak enak nih menyuruh-nyuruh seniornya. Nah, ini kan berarti ini ada acknowledgement dengan push ya, berarti dia ada 2 nih. Push dengan senior dan sequence number dan lain sebagainya, baru di bawahnya itu ada datanya sendiri kita lihat ya. Berarti kan ini kan data gitu. Kita pakai mana sih tadi, ini yang TCP yang mana ya? Yang attack, oke, yang itu. Oke, nah ini datanya sendiri gitu ya, data yang ada dari packet captures kan, nah, dia ada IUD root. Nah, kita bandingkan dengan dia punya ini kode yang di rule di atas tuh kan, IUD sama dengan 0, terus yang 28 itu adalah kurung buka ya kan, terus root kurung tutup. Jadi kalau ada itu otomatis dia akan men-trigger alert. Sampai sini bisa dipahami? Sekalian SQL ya. Nah, nanti di SQL ini gitu ya, kita bisa membuktikan dengan tadi itu, dengan cara pivoting. Nah, pivoting yang pertama yang biasa kita pakai adalah kita pengen lihat sebetulnya sih transkripnya seperti apa. Nah, transkrip itu seperti follow TCP atau follow HTTP di dalam Wireshark. Nah, ini kalau kita lihat transkrip ya, kita jelaskan satu-satu sekalian. Ya, yang backgroundnya biru itu, adalah ringkasan. Itu.
Dari sini ketahuan kan sensornya yang menerima apa, kapan, ya kan, ID-nya, sensor ID-nya, terus source IP. Semua 5 tuple ada di sini, hampir ada semua tuh informasinya kan, ya kan. Nah, dari sini kita tahu source IP-nya adalah 201.17, kemudian destination IP-nya adalah 200.235. Ya kan? Berarti source ini berarti dia memberikan ID kan, kemudian habis itu si destination-nya itu, korbannya itu dia memberikan URI root. Nah, ini yang dideteksi pertama kali oleh si IDS itu, oleh Snort itu, sehingga men-trigger alert yang kemudian akan dikeluarkan di dalam Squil. Jadi kita nggak bisa langsung ngebuka Kibana atau apa gitu kan. Kalau begitu kan terlalu banyak. Jadi kita mencari dalam nyari jarum dalam jerami kan. Kita menggunakan Squil pertama kali untuk menggait kita apa yang perlu kita lakukan. Nah, di sini ketahuan semua bahwa udah dapat root, nah, berarti si source itu sudah dapat akses root, ya kan. Kemudian dia mulai ngecek kan, UMI, oh saya root, gitu. Ketahuan, oh berarti betul saya root. Kemudian cari hostname-nya, ya kemudian mencari informasi IP-nya, ya kan. Nah, itu ketahuan semua di situ. Dari Ethernet 0 ini bisa ketahuan ya, kalau kita pakai IP root nanti ketahuan gateway-nya berapa, ya kan. Bisa diserang dulu gateway-nya dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini dia pengen bikin user baru, makanya dia mencari password, mencari ini segala macam, ya kan. Oke, ada pertanyaan dari chat ya. Saya buka. Chat. Iya Bu Mia ya, memang perlu header ya, semua header Pak. Saat ini yang kita cek pakai HTTP. Kalau paketnya dari HTTPS gimana cara menganalisa seperti ini? Nah, memang kalau HTTPS memang tidak bisa Bu. Jadi HTTPS itu harus dibuka dulu gitu. Makanya nanti di mana ya? Di section di modul 22 kalau tidak salah. Itu di bagian belakang itu 21 tentang kriptografi ya. Itu memang nanti dikatakan bahwa kriptografi itu menguntungkan kita juga, tapi juga menguntungkan si penyerang gitu kan. Nah, sehingga salah satu metodenya itu adalah si perusahaan itu atau organisasi tersebut itu harus memiliki dokumentasi key. Gitu. Dokumentasi key. Jadi katakanlah pakai file ini aplikasi ini gitu kan. Nah, key-nya harus diketahui. Memang jadi akhirnya semua software dan lain sebagainya harus under control dari perusahaan tersebut. Ya kan? Nah, kalau key-nya ketahuan berarti kan ketika ada traffic itu harus dipisahkan. Ini yang ada security-nya, misalnya ada encryption dan tidak ada encryption. Ya, nah, katakanlah HTTP ya. Oh, ini HTTP lewat sini, HTTPS lewat tempat lain. Nah, ketika HTTPS itu otomatis sama dia dibuka dulu. Kira-kira seperti itu metodenya lah. Nah, ketika dibuka kan berarti bisa bisa dilihat ya, dicek, kemudian di encrypt lagi baru dikeluarkan. Memang jadi lebih susah gitu, lebih tambah kerjaan gitu dibandingkan HTTP. Tapi keuntungan encrypt memang banyak juga. Itu jawaban saya Bu Mia. Mungkin ada lagi yang mau nambahkan pertanyaan Bu Mia itu. Oke, kalau kita lanjutkan dulu. Ada ya? Kalau ada silakan bicara ya Pak. Oke, nah Pak Fadli terus itu kan dia dapetin grab root ya kan, pengen dapetin root, kemudian dapat informasinya dan apa ya kan, kemudian nambahkan my root segala macam, terus nyari password ya kan, diletakkan yang betul ya kan. Nah, yang sama. Nah, ini yang serangan-serangan kayak gini, ini kita pelajarinya bukan di CyberOps, ya, tapi di pentest gitu. Jadi kalau yang pernah ikut ethical hacking atau apa gitu ya, itu mereka akan belajar inilah. Gitu. Jadi kalau mengajar ke student, kalau Bapak Ibu punya pengetahuan pentest ya akan lebih lebih baiklah menerangkan. Seperti kayak kemarin ya Pak Vidi, oh ini MySQL injection berarti dari segi programming, kenapa ya bisa ditutup dan sebagainya. Jadi memang itu. Makanya kalau sudah sampai nanti di tier 3 yang apa segala macam memang sudah sangat spesifik kan, orang ini pandai ngerti di bagian apa. Yang ini ngerti Linux, ini OS, Windows, ini Mac OS dan lain sebagainya.
Nah ini sudah ya, sudah. Sebetulnya gini, ini itu kalau yang pernah, hari itu ada siapa yang pernah ikut DTS ya? Ada yang pernah ikut DTS CCNA CyberOps. Nah, ini kalau di CCNA CyberOps dulu yang kita pakai 4 VM, ini diajarkan cara menyerangnya. Dikasih tahu gitu, ada ininya cara menyerangnya seperti apa. Dan serangan apa yang dilakukan, komen apa yang diinikan. Cuma karena berat akhirnya dibuang oleh Netaket dan dibuat hanya menganalisa saja. Oke. Apa lagi? Oke, kita lihat transkrip. Kemudian kita bisa lihat Wireshark juga. Jadi kadang kalau kita nggak percaya gitu ya, ada bukti lain nggak gitu kan? Nah kalau transkrip kan cuma plain text ya kan. Nah, kalau di sini kan bisa kita lihat ya sama juga sih TCP stream ya Pak. Kanan follow TCP streams. TCP stream. Nah, kita lihat seperti ini ya kan. Yang ID itu dari source yang merah ya kan. Yang biru adalah dari destinations, semua sama. Nah di sini kan kita kalau kita coba dinaikkan Pak yang follow stream tuh Windowsnya supaya yang bawahnya itu kelihatan Pak. Nah di sini kan kita bisa save ya Bapak Ibu kan, bisa save, bisa ini, bisa save informasi ini, ya kan? Itu kira-kira seperti itu. Sama lah. Terus kemudian kita bisa melihatnya lagi dari Kibana. Kalau Kibana, wah lebih detail lagi kan informasinya gitu. Kita bisa pivoting langsung ke Kibana. Apakah dari IP source atau IP destinations, terserah dari kita. Nah, seperti yang kita tahu gini, security union yang baru ini, gitu, ia memanfaatkan satu open source namanya ELK. Oke, E itu dari Elasticsearch, L itu dari Logstash, K itu dari Kibana. Nah, Elasticsearch itu adalah search engine, bukan search engine, adalah search engine atau search algorithm gitu ya. Search engines untuk mencari data di dalam SIEM tadi. Kan datanya sangat banyak. Jadi kalau kita pakai search yang biasa itu agak susah. Agak lambat lah, bukan susah ya, lambat gitu. Nah, kemudian tapi Elasticsearch ini kan dalam bentuk istilahnya command line atau apa seperti itu ya. Nah, untuk memudahkannya itu dibuatlah interface dashboardnya dalam bentuk web yaitu Kibana ini. Jadi Kibana ini ketika kita searching dan lain sebagainya, ketika ngubah date-nya dan lain sebagainya itu sebetulnya dia menjalankan command si Elasticsearch tersebut. Nah, terus ada Logstash. Logstash itu adalah pipelining tools. Tahu ya pipelining sih ya kayak kalau di Linux tuh ada command yang ada titik tegak tuh ya, garis tegak ya kan. Jadi kalau kita mau menggabungkan dua perintah secara berurutan, nah, berarti perintah yang pertama, habis itu ada pipe-nya, perintah yang kedua gitu. Nah, di mana perintah yang pertama, hasil perintah pertama itu akan jadi input perintah yang kedua. Nah, Logstash itu tugasnya gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, katakanlah kita mau from sampai berapa gitu, from dari sekian sampai tanggal sekian, itu sebetulnya berarti kan dia akan mencari berdasarkan pertama cari dari yang tanggal sekian from-nya, gitu kan. Terus kemudian terus cari yang tanggal sekian di antara dua itu. Ya, kira-kira seperti itu. Itu Logstash. Oke, nah terus tugas di sini kita nyari apa Pak tadi? Informasi apa untuk yang sini? Informasi confidential text itu tadi. Informasi confidential ya. Berarti yang kita lihat apa? FTP ya, kan? FTP dan lain sebagainya. Itu bisa kita lihat. FTP Bro, ya kan? Nah, kebetulan di sini kan informasinya lebih lengkap ya. Ada grafik, ada segala macam. Nah, Bro ini sebetulnya itu sudah ganti nama. Namanya adalah Zik namanya sebetulnya. Cuma mungkin di dalamnya itu masih belum diganti semua. Jadi sebelumnya memang kalau yang pakai security yang lama itu memang betul-betul namanya Bro. Tapi nggak ada sys. Gitu.
Dan kemudian dulu kita nggak pakai Kibana gitu, yang CCNA CyberOps itu masih security intent yang versi lama. Itu kita pakainya adalah Elsa namanya. Makanya jadi bercandaan dulu kan, nonton Frozen nih. Nah, itu lihat ya sebelah situ. Makanya dan ini sudah cukup membantu kita. Sebelah kirinya itu ada protokol-protokol yang biasa ada lah ya gitu. Kita curiga ini kayaknya protokol TCP untuk aplikasi di atas TCP-nya adalah FTP. Ya tinggal klik FTP. Kalau di atas aplikasinya itu adalah HTTP berarti HTTP. Kita cari informasi seperti itu. Nah, kemudian kalau kita klik ke bawah, kita akan bisa melihat paket-paketnya. Kan jumlahnya tadi ada 2 kan, berarti ini kan. Nah, ini source IP, destination IP kelihatan semua. Nah, cuma karena memang kerjaannya berat gitu ya, nyari ini, nyari itu, mengambil informasi dari sana sini, maka sebetulnya ini perlu memori yang besar. Kayak kemarin dari Delyu itu Pak Fakhru itu juga mencoba menginstal Skriptonian, minimal mesinnya memorinya adalah 12. Yang real ya, bukan di atas VM. Nah, itu kita bisa lihat di situ kalau kita klik pada satu informasi itu, kita expand, maka kita akan dapatkan informasi yang banyak sekali. Bahkan mulai dari serangan itu dari mana, gitu, tujuannya kemana, negaranya, dan sebagainya ketahuan di situ. Makanya nanti di dalam salah satu di dalam dashboard itu kan kita bisa melihat ya, serangan itu dari mana ke mana. Atau dalam laporan cyber security report seperti honeypot report ya, honeynetnya reportnya si BSSN itu bisa mengetahui serangan dari mana ke mana. Dan kita lihat di situ informasi-informasi yang lain. Nah, di situ ada juga komen FTP-nya yang dipakai ya. FTP dari mana, ngambil file apa. Nah, bisa kelihatan di situ. Nah, tadi pertanyaan Pak Fadli ya, Pak Fadli. Kenapa yang hapus nggak kelihatan ya gitu ya? Nah, karena hapus kan nggak pakai FTP gitu. Gitu. Jadi menghapusnya kan dia tidak pakai FTP. Cuma saya belum menemukan juga ya, lihatnya gimana ya kemarin gitu. Jadi kalau ngapus kan protokolnya bukan FTP, jadi tidak kelihatan di situ. Terus ada protokol lain gitu, untuk supaya bisa melihat filenya. Seperti itu. Apa lagi berarti? Ya, kira-kira seperti itu. Terus untuk FTP, kemudian kita mau ngambil filenya, berarti kita bisa pergi ke file ya. Ke filenya seperti apa, bagian itu ID-nya tadi. Nah, ini kemudian ada juga yang, tadi memang suruh buka CAPMI juga, Pak ya? Kalau kita klik ID otomatis masuk ke CAPMI ya. Nah, CAPMI ini yang sama lah, CAPMI itu hampir seperti itu gitu ya. Informasinya mirip seperti transkrip. Jadi saya rasa malah yang transkrip itu adalah dihasilkan daripada CAPMI sini. Nah, di CAPMI itu coba bagian atas Pak, ke atas, scroll ke atas. Nah, itu ada itu. Nah, itu kita bisa ngedownload pcap filenya juga dari sini. Gitu. Jadi ini terkait dengan aktivitas FTP, nah, itu kita bisa download di sini. Nah, terus kita ke bawah lagi, and everything, oke. Terus file confidentialnya diambil dari menggunakan balik lagi ke Kibana ya, akan klik files tuh. Kita lihat files. FTP data. Ya, kita klik FTP data, kemudian dapat files itu. Nah, jadi itu kondisinya. Gitu.
Nah, siapa si SIM itu kan dia menerima report ya, menerima data dari banyak tempat. Mulai dari snort, terus kemudian dari packet capture, kemudian dari log-log yang lain ya kan. Nah, itu nanti si SIMS itu akan mengelola si file yang banyak itu untuk istilahnya dinormalisasi, dimasukkan ke dalam database-nya susunan database-nya si SIM tersebut. Saya kan katakanlah dari snort, formatnya udah seperti ini ya kan. Terus lain dengan yang dari log, katakanlah syslog kan formatnya lain. Nah, itu disamakan di formatnya sehingga nanti memungkinkan si Elasticsearch itu untuk mencari dengan cepat menggunakan database yang sudah disediakan oleh SIMS. Jadi makanya proses data itu ketika masuk ke SIMS tuh salah satunya nanti dia akan dicari informasinya itu kemudian diletakkan pada database atau pada table atau pada field yang betul gitu. Field-fieldnya seperti apa. Nah, itu yang saya tahu. Mungkin ada pertanyaan lagi mungkin? Atau ada yang ingin menambahkan? Misi Pak, izin bertanya Pak Luhur. Silakan Pak. Tadi apa yang pas pemaparan tadi, yang di transkrip itu tadi, saya masih belum begitu paham karena kan ini base-nya Linux juga ya Pak. Jadi kayak tadi yang ada warna merah, warna biru gitu kan. Nah, di situ kan ada saya baca ada pertanyaan jenis transaksi apa yang terjadi gitu kan antara klien dan server gitu kan. Dan dalam serangan ini itu kan. Nah, yang ingin saya tanyakan itu kok bisa kita tahu bahwa memang itu serangannya. Kalau ini kan contohnya kan hanya ada beberapa beberapa file saja gitu ya Pak. Kayak merah, yang orange. Nah, kalau realnya itu kan sangat banyak gitu. Nah, untuk bisa mempercepat itu, oh ini loh si klien tuh udah pernah atau udah bisa masuk ke root-nya si sistem operasi, ke file sistemnya, kemudian dia udah mencoba ngapain aja gitu. Nah, kebetulan untuk kasus ini kan si attacker itu udah mencoba untuk membuat akun gitu, akun dan passwordnya itu. Nah, mungkin tidak seperti itu terus gitu kan. Artinya mungkin bisa menyerang dengan hal yang lain gitu, atau dengan aktivitas yang lain. Nah, itu. Nah, yang saya tanyakan itu bagaimana kita bisa tahu itu, oh ini jenis serangan apa, kemudian ngapain aja itu, gimana itu Pak? Terima kasih Pak. Ya, tadi sudah dijelaskan Pak. Yang pertama kali kita akan membuka squil ini. Dari squil inilah kita baru bergerak gitu. Kita baru bergerak setelah kita ngelihat dalam squil. Jadi seperti yang di display oleh Pak Fadil ini kan squil gitu ya. Squil ini berarti menunjukkan pesan-pesan atau aktivitas yang berbahaya. Nah, based on berdasarkan dari squil inilah baru kita nanti akan mencari buktinya gitu. Jadi kita bukan langsung pergi ke database packet captures atau ke Kibana, enggak, tapi kita ngelihat dulu yang ada di sini. Gitu. Nah, dari sinilah tools yang pertama kali yang kita buka biasanya adalah transkrip tadi itu. Gitu. Nah, dari transkrip itu kita sudah agak-agak bisa mengira, oh ini ternyata ada kegiatan seperti ini. Nah, kalau informasinya kurang atau perlu bukti yang lain, baru kita membuka tools yang lain seperti tools Wireshark atau Kibana atau Network Miner dan lain sebagainya. Ada sama ini Pak, tambah lagi. Ya. Sama yang alert ID itu tadi kan ada contohnya ada 5.1, kemudian 1.1, 1.2 itu apakah pasti seperti itu atau bisa berbeda-beda Pak? Nah, tergantung kita mengsetnya Pak. Oh, jadi itu ini kan ini berbeda-beda di setiap mesin Pak gitu. Jadi kita menentukan alert ID itu yang sensor yang mana gitu. Nah, itu bisa di-set gitu. Bisa dikonfigurasi. Gitu. Oh, gitu. Cuma tapi yang kita konfigurasi yang depan saja Pak ya, yang sebelum sebelah kiri
titik itu, yang kita konfigurasi itu saja. Yang sebelah kanannya titik atau setelah titik itu otomatis diberikan oleh si Squil. Oh, gitu. Oh, jadi Pak, insya Allah. Terima kasih Pak. Sama-sama. Mungkin ada yang lain mau bertanya atau menambahkan mungkin? Ada pertanyaan di chat Pak Luhur. Toolsquil ini diinstal dalam server atau terpisah dari server, Pak? Gini, yang Security Onion ini itu udah satu distro, gitu. Jadi sudah jatuh distro. Jadi kalau kita mau menginstal, ya menginstal Security Onion terus semuanya. Nah, di dalam Security Onion itu sudah ada apa namanya, sudah ada tools itu. Nah, masalahnya apakah Security Onion itu harus diletakkan Squil dengan semuanya terletakkan di dalam satu server? Iya, karena kita install distro itu ya, install distro Security Onion. Jadi memang sudah di dalamnya kalau kita install dalam satu server atau satu mesin, Security Onion kita install dalam satu mesin, maka sudah ada dalamnya Squil, sudah ada Kibana, Wireshark dan lain sebagainya. Yang perlu kita ketahui sebetulnya tools-tools yang ada dalam Security Onion ini adalah free, open source lah, udah open source gitu. Cuma masalahnya gitu ya, masalahnya kan Wireshark ini sering kita pakai gitu kan. Terus kemudian yang lain-lain mungkin kita nggak pernah pakai. Nah, Security Onion itu kreatornya itu, pembuat Security Onion ini itu menggabungkan menjahit, mentailerkan antara semua tools yang ada itu. Gitu ya. Untuk keperluan network security monitoring atau NSM. Jadi kita nggak bisa gitu, oh saya mau masang Squil sendiri, iya masang Squil sendiri. Tapi habis itu gimana proses proses searchingnya kan kita perlu ELK juga kan. Nah, nanti kita harus ke ELK juga. Masalahnya adalah gimana kita menggabung antara Squil dengan ELK supaya bisa match. Nah, itu pekerjaan yang berat. Jadi kita kalau mau pakai scriptnya ya sudah download dari Security Onion source, kemudian kita install sebiji satu-satu langsung seperti itu. Seperti kita install Ubuntu atau Linux yang lain. Jika ingin latihan, apakah real case? Maksudnya seperti apa, Pak? Maksudnya real case nih? Yang paling mudah real case ya, Pak ya? Kalau dummy bisa juga gitu. Kalau dummy ini berarti kan kalau dummy kita sudah harus punya ininya kan, Pak, punya datanya gitu. Punya datanya. Yang paling mudah tuh sebetulnya kita belajar dari real case, ya kan? Nah, salah satu yang paling mudah itu adalah kita menginjek PCAP. Kita menginjek PCAP ke dalam Security Onion, yang nanti keluar di Squil. Itu yang paling mudah. Kita ambil dari real case lebih mudah. Ya. Lebih ini. Kecuali kalau kita mau mengajarkan serangan, menyerang, dan menganalisa sekaligus, ya bisa gitu. Tapi kita buat skenario kan, kita cari ya. Kita mau nyerang pakai FTP ya, berarti kita masukkan FTP kan, nyerang FTP ke satu mesin gitu kan. Nah, yang di tengah-tengahnya itu ada si Security Onion itu kan. Nanti kita tentukan yang kita ambil di interface berapa dengan interface berapa. Nah, sensornya kita letak pada interface tersebut kan. Nah, nanti setiap paket yang melalui interface itu otomatis akan dideteksi oleh Snort gitu. Snort. Kalau ada yang tertangkap oleh rule-nya Snort itulah, nanti otomatis sama dia akan ditangkap. Akan diberikan ke di Squil, keluar di Squil. Oke, bagaimana? Ada lagi mungkin?
Pak, berarti kalau kita mau bikin real case-nya itu gimana step-stepnya, Pak? Real case. Ya step-stepnya Nah, berarti maksudnya kita yang tadi harus meneruskan pertanyaan tadi loh, ya kan kalau mau buat latihan, misalnya berarti kita kita mau bikin kita ini sendiri. kita harus punya beberapa VM, Bu. Nah, Kita harus punya beberapa VM, ya kan? Nah, kemudian ada VM security union di tengah, ya kan? Secara simpel saja ya. VM security union di tengah, nanti sebelah kanannya itu attacker, sebelah kirinya victim. Itu ya. Jadi kita menyerang dari attacker ke victim. Nah, nanti lewat paketnya itu akan melewati security union. Jadi security union di set juga sebagai router at the same time ya. Gitu. oh, berarti memang dirutingkan lewat security onion-nya ya? Ya kalau Semua itu paketnya. itu karena kita untuk memudahkan untuk ini. Kalau aslinya gitu ya, security union itu bisa pada satu server sendiri, dia menerima sensor data dari sensor-sensor yang ada dalam network, walaupun berbeda mesin. Gitu. Oh, gitu. Aslinya begitu. Jadi nggak mungkin kita kalau mau implement yang katakanlah di jaringan ibu gitu sendiri gitu, di fakultas gitu atau katakanlah saya mau buat sendiri cuma berarti ya sudah ibu desain saya taruh sensor packet capture di sebelah sini kemudian sensor yang lain di sebelah mana segala macam tapi semua sensor nanti akan menuju ke squeal server mesin yang ada security union itu. Nah, nanti ketika mereka masuk otomatis akan difilter, akan diproses oleh SIM, oleh security union, kemudian nanti alertnya akan dikeluarkan di squeal. Kira-kira gitu. Tapi kalau itu kan jadi susah ya, kita harus punya beberapa alat asli kan. Nah, kalau mau kita paling mudah adalah kita pakai virtual machine gitu. Virtual machine. Jadi kita punya 3 VM. Nah, VM itu yang paling gampang tuh biasanya adalah victim itu adalah kita pakai VM-nya Metasploitable gitu kan. Terus nanti attackernya itu kita pakai katakanlah pentest distro seperti Kali Linux atau Parrot OS atau apapun lah ya. Nah, nanti routernya itu di tengah-tengah itu sekaligus security union gitu. Jadi kita nggak perlu bikin security union yang lain gitu. Kecuali kalau Bapak atau Ibu juga pengen ngetes katakanlah oke tengah-tengah kita kasih router Linux yang fungsi sebagai router. Nah, kemudian nanti si router ini menghantarkan paket data ke VM lain itu security union. Nah, itu bisa juga. Cuma pakai VM yang seperti ini yang banyak VM itu ya berarti considerate kita adalah yang perlu kita perhatikan adalah memori ya, memori komputer kita. Siap. Oke, Pak. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Oke, kalau tidak ada, hari ini video ya Bapak Ibu ya, silakan diupload, ya kan, supaya nanti kita bisa ngecek ya. Hari ini saya dengan Pak Vidi, termasuk besok tugasnya ngecek untuk kelengkapan itu semua. Terus jangan lupa dikerjakan modul group exam dan lain-lain sebagainya. Nilai minimal 75. Tadi pagi saya sudah update ya kalau ingin dilihat eligibility-nya, tapi untuk yang video belum diupdate ya. Yang nilai-nilai dalam datakat sudah saya update. Silakan kalau ada yang merasa saya sudah ngerjakan Pak, tapi kok belum update, bisa PM atau message di grup, nanti kita akan update yang terbaru. Kira-kira gitu ya Pak Widi. Hari Kamis kita akan skill based exam. Hari Jumat kita akan melakukan final exam dan pagi ya Pak ya. Pagi kan ya Pak ya. Jadi mohon yang pukul jam 8 sampai dengan jam 10 hari Jumat dikosongkan. Oke, begitu dari saya. Mungkin saya kembalikan ke Pak Vidi. Baik,
Terima kasih Pak Luhur. Kembali mengingatkan Bapak Ibu untuk yang video yang belum terupload atau mungkin yang sudah diupload tapi mungkin belum memasukkan ke playlistnya, agar dimasukkan ke playlist biar bisa kita cek and recheck. Terus kemudian nanti jika sudah merasa mengupload tapi kok belum ada update-nya, bisa private message ke saya atau ke Pak Luhur atau di grup juga nggak apa-apa, nanti kita coba cek kembali karena ngeceknya manual ini Pak, nggak ada API-nya, belum ada. Baik, itu aja untuk hari ini, kita ketemu lagi besok untuk di jam dan waktu sama. Terima kasih. Kembali saya ucapkan kepada Pak Ibu yang sudah hadir hari ini dan juga kepada Pak Luhur yang sudah menjadi kita hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya tutup roomnya saat ini. Terima kasih. Waalaikumsalam.